Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Deprianto Putra Putakahali, NIM 2019-51004, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud zat, teori kinetik gas, dan larutan. Nah, yang pertama, wujud zat. Wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase material berlainan. Secara historis, pembedaan ini dibuat berdasarkan pembedaan kualitatif dan dalam sifat bulk. Dalam keadaan padatan, zat mempertahankan bentuk dan volume. Dalam keadaan cairan, zat mempertahankan volume tetapi menyesuaikan dengan bentuk wadah tersebut, dan sedangkan gas mengembang untuk menempati volume apa yang tersedia. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud zat mempunyai ciri-ciri khusus, baik dilihat dari bentuk fisiknya maupun partikel-partikel penyusunnya, sebagai berikut. Nah, yang pertama, zat gas. Letak molekulnya sangat berjauhan. Yang kedua, jarak antar molekul sangat jauh bila dibandingkan dengan molekul itu sendiri. Yang ketiga, molekul penyusunnya bergerak sangat bebas. Yang keempat, gaya tarik-menarik antar molekul hampir tidak ada. Yang kelima, baik volume maupun bentuknya mudah berubah. Dan yang terakhir, dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Contohnya yaitu udara. Nah, yang berikut zat cair. Yang pertama, letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Gerakan molekulnya cukup bebas. Nah, yang ketiga, molekul dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih terdapat gaya tarik-menarik. Yang terakhir, bentuknya mudah berubah atau menyesuaikan wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Contohnya yaitu air, minyak, dan oli. Yang berikut zat padat. Yang pertama, letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Yang ketiga, gerakan molekulnya terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat saja. Yang terakhir, molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Contohnya kayu, batu, dan besi. Yang berikut yaitu kinetik teori gas. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tubrukan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi gerak molekul tersebut. Adapun asumsi yang dipakai pada teori kinetik gas. Yang pertama, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara konstan dan acak. Molekul bergerak secara lurus hingga bertubrukan dengan molekul lainnya atau dengan dinding. Yang kedua, molekul dianggap titik bermassa yang tidak memiliki volume, atau molekul berukuran sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul. Maka pada gas ideal ukuran molekul diabaikan. Yang ketiga, tidak terdapat gaya molekuler yang bekerja, atau tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul. Keempat, tekanan gas disebabkan karena tubrukan molekul-molekul gas, tidak ada energi yang hilang atau terbentuk karena tubrukan. Yang berikut, waktu terjalin tubrukan diabaikan dibandingkan dengan waktu antara tubrukan. Berikut,
Energi kinetik gas merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Setiap molekul-molekul gas memiliki kecepatan yang berbeda-beda, akan tetapi temperatur dan energi kinetik gas tersebut diukur berdasarkan kecepatan rata-rata molekul-molekul tersebut. Kemudian yang berikut, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan temperaturnya. Semakin mengikat temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Berikut, semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Yang terakhir, molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan molekul yang lebih berat. Hukum standar ABC gas. Yang pertama, hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul atom gas tersebut. Persamaan hukum Avogadro dinyatakan dengan V per N sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, N merupakan banyak mol atom-atom gas, dan K merupakan bilangan konstanta. Yang kedua, hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dan volume suatu gas, jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran yang lainnya akan menurun selama temperatur dan banyaknya mol dijaga konstan. Hukum Boyle dinyatakan dengan PV sama dengan K, di mana P adalah tekanan gas, V merupakan volumenya, dan K merupakan bilangan konstanta. Yang berikut, hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur dan volume gas sangat berhubungan dan dinyatakan dengan V per T sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, T merupakan temperaturnya dalam Kelvin, dan K merupakan besaran konstanta. Sesuai dengan hukum ini, gas akan mengembang jika dipanaskan. Yang berikut, hukum tekanan gas atau hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya temperatur dan tekanan suatu gas sangat berhubungan dan dinyatakan dengan pertama, hukum gas ideal. Kesemua rumus tersebut dapat dijadikan satu dan dinyatakan sebagai persamaan hukum gas ideal, yaitu PV per T sama dengan K. Karena K merupakan besaran yang memiliki nilai yang selalu konstan, maka persamaan di atas dapat dinyatakan dengan P1 kali V1 per T sama dengan P2 kali V2 per T. Dengan memakai hukum Avogadro, kita dapat menyatakan hukum gas ideal berdasarkan molekul atom-atom pembentuknya, yaitu PV sama dengan nRT, di mana R merupakan konstanta sebesar 0,082057 L atm per mol K. Yang berikut yaitu tentang larutan. Larutan itu sendiri adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, sedangkan kelarutan merupakan jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Bermacam larutan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah segelas sirup manis. Dalam segelas sirup terdapat beberapa komponen, yaitu air, sirup, dan gula. Sifat larutan. Yang pertama, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dan tidak tergantung pada jenis partikel zat pelarut. Sifat koligatif setara dengan konsentrasi berbagai zat non-elektrolit dalam larutan tanpa memperhatikan
jenis atau sifat kimiawi dan konstituen. Yang kedua, sifat aditif. Dalam larutan, sifat aditif merupakan sifat larutan yang tergantung pada atom total dalam molekul pada jumlah sifat konstituen larutan. Contoh dari sifat aditif larutan adalah berat molekul, yaitu jumlah massa atom. Yang ketiga, sifat konstitutif. Sifat konstitutif yaitu termasuk sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul atau pada jenis atom dan jumlah atom. Sifat konstitutif menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok molekul dalam sistem. Terdapat beberapa sifat fisik yang sebagian aditif dan konstitutif. Di antaranya adalah pembiasaan cahaya, sifat listrik, sifat permukaan dan antar permukaan yang termasuk ke dalam sebagian konstitutif dan sebagian lainnya aditif. Jenis larutan. Yang pertama, larutan tak jenuh. Pengertian dari larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Larutan tak jenuh mengandung partikel yang tidak tepat habis bereaksi, dengan kata lain masih bisa melarutkan zat. Larutan dikatakan tak jenuh ketika nilai konsentrasi ion kurang dari Ksp. Pada larutan tidak jenuh tidak terjadi adanya pengendapan zat terlarut. Yang kedua, larutan jenuh. Suatu larutan termasuk ke dalam larutan jenuh ketika terjadi kesetimbangan antara zat terlarut dan zat pelarut. Pada larutan jenuh, partikel-partikelnya tepat bereaksi dengan pereaksi atau mengalami konsentrasi maksimal. Larutan dikatakan jenuh apabila hasil konsentrasi ion sama dengan nilai Ksp. Dalam kondisi kesetimbangan ini, kecepatan zat terlarut dalam zat pelarut sama dengan kecepatan mengendap. Artinya konsentrasi zat dalam larutan bernilai sama. Yang ketiga, larutan sangat jenuh. Larutan sangat jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung banyak zat terlarut dibandingkan dengan zat pelarut. Hal ini menyebabkan nilai hasil kali konsentrasi ion lebih dari Ksp, sehingga larutan lewat jenuh dan mengendap. Sekian dari saya. Terima kasih.